pengaduan saran dan masukan. Kemudian yang ketujuh, ke-9 itu berkaitan dengan kualitas sarana dan prasarana. Nah, dari setiap poin ini ya, kami telah membuat daftar ya pertanyaan pada eh, masyarakat yang menerima manfaat dari layanan kesehatan tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu berkaitan dengan pengolahan dan analisis data. Nah, jadi setidaknya di sini ada dua cara ya yang dilakukan di dalam pengisian kuesioner tersebut seperti itu. Yang pertama itu adalah dilakukan sendiri ya. Dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan dikumpulkan oleh petugas pengumpul survei ya. Nah, di sini kalau kami tampilkan Google Doc-nya sini ada beberapa pertanyaan ya, yang akan dijawab oleh penerima layanan tersebut. Nah, ini bentuknya ada tanggal, kemudian ada jenis surveinya, juga profilnya, kemudian juga usianya, pendidikan dan pekerjaan, dan jenis pelayanan yang ia terima. Oke, kita coba isi. Nanti setelah diisi ini ada pertanyaan lanjutannya seperti berkaitan dengan poin-poin tadi, poin-poin yang ingin disurvei. Kemudian yang kedua itu adalah cara pengisian kuesioner yang kedua itu adalah dilakukan wawancara langsung oleh tim survei. Kemudian dalam penyusunan laporan ini disusun dalam bentuk laporan, jadi sebuah dokumen dan dianalisis untuk dijadikan bahan dasar peningkatan pelayanan puskesmas di Selapara. Oke, nah berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, ya dapat diberikan apa namanya analisis ya. Hasil dari analisis Google Form itu ya dapat diberikan tindak lanjut ya, terhadap perbaikan-perbaikan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak puskesmas seperti itu. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan jadi ada 13 responden ya yang menjawab berkaitan dengan pelayanan di rumah sakit di puskesmas tersebut. Yang pertama itu 3 orang menyatakan tidak cepat. Yang kedua, kemudian 2 orang menyatakan mahal, 7 orang menyatakan petugas dalam mengenai aduan pasien masih kurang maksimal, dan masih banyak yang merasakan belum puas dengan pelayanan puskesmas. Kemudian dari tindak lanjutnya, mengatasi layanan puskesmas yang lambat memerlukan pendekatan dari dua sisi, manajemen internal di puskesmas dan partisipasi masyarakat atau pasien. Nah, maka dari poin tindak lanjut ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama itu adalah dari si manajemen puskesmas itu yang pertama hal yang bisa dilakukan untuk perbaiki. Ya, berdasarkan hasil tersebut adalah evaluasi dan perbaikan SOP pelayanan. Ya. Ini bisa dilakukan dengan yang pertama itu meninjau ulang standar SOP, standar operasional prosedur untuk setiap pelayanan, baik itu dari poli gigi, poli umum dan sebagainya. Yang kedua adalah mengidentifikasi titik-titik kemacetan, ya. Jadi untuk yang menuju ke tempat puskesmas itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan yang ketiga itu adalah pembuatan SOP yang lebih ringkas, jelas dan mudah diterapkan. Kemudian di poin D itu adalah digitalisasi sistem pendaftaran dan antrian. Ya. Jadi tidak hanya bersifat offline saja, akan tetapi juga ini bisa diakses melalui online, melalui website seperti itu. Dan yang kedua adalah pasien bisa mengambil nomor antrian melalui aplikasi atau WhatsApp tadi. Ketiga adalah
menginformasikan estimasi waktu tunggu secara real time. Kemudian di punci adalah tambahan SDM dan pelatihan staff. Nah, jadi berdasarkan hasil penilaian di atas, ya, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan di dalam penguatan SDM. Yang pertama itu adalah mengevaluasi apakah jumlah tenaga medis itu mencukupi kebutuhan atau tidak. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan pelayanan publik, manajemen waktu, dan empati melalui pelatihan rutin. Yang ketiga itu adalah agar lebih memudahkan dalam jenis pelayanan. Nah, di sini ada beberapa tindak lanjut, itu dengan cara memisahkan pasien umum, ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyakit menular. Kemudian yang kedua, membuat jalur pelayanan lebih cepat, ya, fast track untuk kasus ringan atau pemulihan cepat. Kemudian di tahap monitoring, memasang, ya, kotak saran atau sistem penilaian secara digital agar hal-hal yang dirasa kurang dalam pelayanan itu bisa diakomodir. Kemudian yang kedua itu adalah menanggapi keluhan dan lakukan perbaikan secara nyata dan berkala. Kemudian dari si pasien atau masyarakat, ya, ini bisa dilakukan dengan datang sesuai jadwal dan menggunakan layanan online. Kemudian yang kedua adalah datang di luar jam sibuk, ya, karena ada beberapa jam sibuk biasanya pagi, ya, pagi itu biasanya tidak terlalu sibuk seperti itu, dan datang jam-jam yang memang itu banyak orang mendaftar. Dan ketiga itulah menggunakan sistem booking online atau pendaftaran awal. Kemudian di poin G itu aktif menyampaikan keluhan secara resmi. Nah, apapun yang terkait dengan kekurangan, ya, dari pelayanan di puskesmas itu bisa disampaikan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah dukungan masyarakat, yaitu dengan mendorong, ya, kader kesehatan dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang alat pelayanan yang benar. Yang kedua adalah ikut serta dalam musyawarah masyarakat desa MMD untuk menyuarakan kebutuhan perbaikan layanan. Mungkin itu saja, Bu, sekilas berkaitan dengan survei, ya, kepuasan masyarakat tentang layanan kesehatan di Puskesmas Selaparang. Terima kasih. Mohon koreksi dan masukan. Oke, baik. Terima kasih Mas Mujib. Sudah dipresentasikan ya hasil tugas kelompok. Nah, terkait survei kepuasan masyarakat nih, kemarin sudah sempat saya review tugas adik-adik untuk survei ini. Yang pertama, di sini sudah benar nih menyebutkan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Nah, memang Permenpan itulah yang kita gunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat, gitu ya. Kemudian poin yang kedua, saya lupa membacakan. Nah, yang kedua ini kenapa di puskesmas gitu ya? Ini kan simulasi. Alangkah baiknya langsung disimulasikan gunakan layanan di Kementerian Agama gitu ya. Bebas mau di Kementerian Agama yang mana, salah satu dari Kementerian Agama peserta di sini. Berarti kan bisa saja survei di Balai Diklat, survei di Kemenang Alor, Kemenang Bima gitu kan. Alangkah baiknya kalau dipilih salah satu dari tersebut gitu ya, jangan yang di puskesmas karena nanti tinjak lanjutnya ini ada kaitannya dengan layanan yang diberikan gitu ya dari hasil survei tersebut seperti itu. Kemudian berikutnya, Permenpan sudah oke. Nah, di Permenpan itu dijelaskan skala yang digunakan untuk survei kepuasan masyarakat adalah dari 1 sampai 4. Ya. Nah, saya lihat di sini 1 sampai 5. Nah, makanya yang tadi saya sampaikan Permenpannya sudah benar, tapi kenapa di dalamnya itu tiba-tiba meleot gitu ya. Yang di Permenpan dijelaskan 4, kemudian di situ muncul skala 5 seperti itu. Kemudian nanti kita perbaiki ya, nanti kita pandu bagaimana yang seharusnya. Kemudian unsur yang digunakan juga sudah benar, tadi ada 9 unsur ya, coba ke bagian. Nah, ini ya, ini nih, pengumpulan data.
menggunakan 9 unsur berikut. Nah, ini sudah sesuai nih dengan Permenpan juga 9 unsur. Ya, kemudian hasil olah datanya yang belum terlihat di sini. Ya, nanti harusnya kalau sudah ada hasil, nanti di situ akan muncul yang namanya indeks kepuasan masyarakat. Ya, hasilnya berupa indeks. Karena kita menggunakan skala, hasil akhirnya adalah indeks. Nah, nanti dari indeks tersebut kita bisa simpulkan. Nah, ini juga ada di Permenpan untuk menyimpulkannya. Interval penilaiannya itu ada di Permenpan. Misalnya 92, sekian. Nah, berarti ini masuk ke indeksnya, nanti dia mutu layanannya adalah sangat baik. Seperti itu. Ya, jadi dari segi peraturan yang digunakan sudah pas. Cuma ini di dalamnya ini yang tiba-tiba menggunakan 5 skala gitu ya. Nah, tadi sekilas juga sudah kemarin saya sempat buka Google Form-nya. Entah mungkin saya salah, eh, saya sempat klik itu tidak muncul Google Form yang tadi di-share. Kemudian saya coba copy paste linknya juga tidak muncul. Mungkin ada salah ini ya. Salah menempelkan link mungkin. Ada angka atau huruf yang tertinggal gitu. Jadi pas di tugasnya saya klik dan saya copy paste itu tidak muncul Google Form yang tadi. Coba di copy ya. Oh, ini hasil surveinya ya, yang Google Form-nya, untuk mengisi pertanyaan yang ini. Kemarin saya tidak muncul seperti ini, karena muncul itu Google Form sudah tidak berlaku atau apa gitu. Jadi tidak muncul butir pertanyaannya itu tidak muncul kemarin ketika saya buka. Nah, tapi karena di situ sudah dicantumkan 9 unsur, kemungkinan Google Form-nya memang menggunakan 9 unsur, hanya saja skalanya yang 1 sampai 5. Ya, jadi ini tidak apa-apa karena ini memang pengalaman pertama mungkin adik-adik membuat survei ya. Dasar hukumnya sudah benar, nanti tinggal di-review, dipelajari kembali Permenpannya. Siapa tahu ada yang terbesit ide untuk membuat aktualisasi sistem survei kepuasan masyarakat real time gitu ya. Kemarin di Balai Diklat ada yang membuat aktualisasi untuk pengelolaan survei kepuasan masyarakat secara real time. Jadi setiap triwulan kita melaporkan hasil survei kepuasan masyarakat. Jadi di situ langsung real time muncul hasilnya sesuai dengan jawaban dari responden yang masuk seperti itu. Nah, siapa tahu nanti di sini ada Mbak Nana nih, statistisi ya. Siapa tahu Mbak Nana nanti aktualisasinya mengarah ke sana gitu ya. Dan nanti bisa membuat aplikasi atau sistem berbasis survei yang real time seperti itu ya. Nah, sekarang kita boleh di stop share screen-nya, Mas Mujib. Ya, saya akan jelaskan sedikit bagaimana survei yang di Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tersebut. Ya, saya izin share screen. Ini sekilas saja karena waktu kita terbatas. Nanti kalau adik-adik teman-teman mau mendalami, nanti bisa di latihan pelayanan publik ya. Saya langsung saja ke Permenpannya. Ini ya, dasar hukum yang tadi saya sampaikan, yang adik-adik sebutkan di tugasnya itu sudah sama ya, Permenpan nomor 14 tahun 2017. Nah, ini juga kita gunakan. Nah, nanti kalau adik-adik menuju pembangunan zona integritas, kemudian lolos ke tahap penilaiannya. Nah, nanti di situ selain survei kepuasan masyarakat, ada tambahan namanya survei persepsi kepuasan pelayanan. Nah, itu hampir mirip dengan survei kepuasan masyarakat, hanya saja di sana ada konversi, karena yang digunakan bintang 1 sampai 6 atau 7 ya, kalau tidak salah. Dari bintang dikonversi menjadi skala.
Seperti itu. Tapi saya tidak akan menjelaskan itu di sini karena terlalu panjang, jadi saya akan fokus ke survei kepuasan masyarakatnya saja. Ya, jadi hasil akhir dari survei kepuasan masyarakat ini adalah bentuk kegiatannya. Ya, hasil akhirnya adalah berupa indeks kepuasan masyarakat. Nanti ada angka yang muncul di situ, ada indeks nilainya. Ya, nah, menurut Permenpan itu menggunakan skala 1 sampai dengan 4. Menurut Permendikbud nomor 14 tahun 2017 tadi. Kemudian saya tidak akan jelaskan ya perubahan-perubahannya. Nah, ini juga tadi adik-adik sudah tampilkan ya di tugasnya. Ada tahapan-tahapan untuk melakukan survei, mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, sampai dengan pelaporan, dan hasil survei itu wajib dipublikasi, entah itu di media online yang dimiliki oleh instansi, maupun biasanya dalam bentuk stand banner gitu ya, diletakkan di PTSP biasanya, agar dapat terlihat oleh penerima layanan. Nah, di tahap persiapan di situ termasuk dengan penyiapan kuesionernya. Ya, kuesionernya seperti apa, butir pertanyaannya, kemudian siapa responden yang akan menjadi sasaran gitu ya. Kemudian bagaimana pengolahannya nanti di situ juga aku sisipkan. Nah, ini ya. Kuesioner itu terdiri dari judul, kemudian identitas respondennya, dan pertanyaan-pertanyaan, butir pertanyaannya dari 9 unsur. Nah, tadi juga sudah di tugas adik-adik sudah menggunakan 9 unsur, tapi saya belum, kemarin tidak bisa membuka Google Form-nya ya, jadi saya belum melihat di situ kuesionernya apakah sesuai dengan 9 unsur tersebut atau belum, seperti itu. Kemudian, nah inilah butir pertanyaannya, sudah ada juga di Permenpan. Dan di situ ditegaskan menggunakan skala 1 sampai dengan 4. Jadi di sini nanti jawabannya jika 1 berarti dia tidak sesuai atau tidak mudah. Nah, ini disesuaikan dengan butir pertanyaannya. Ya, 9 unsur tadi ada di dalam masing-masing butir pertanyaan. Jadi ada 9 pertanyaan. Seperti itu. Nah, ini nanti pertanyaannya. Kemudian jika dilakukan manual, nah ini tampilannya seperti ini. Nah, ini unsur SKM menurut Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Ada 9. Ya. Nah, ini pertanyaannya tadi yang pertama ada identitas penyelenggara survei, kemudian profil responden, dan butir pertanyaan. Ini kalau kuesionernya dilaksanakan secara online atau biasanya ini ditaruh di meja layanan. Nah, tapi sekarang sudah banyak yang diarahkan untuk menggunakan kuesioner yang online gitu ya. Nah, respondennya pun ada minimal responden yang menjawab survei. Ini diatur juga di tabel Krejci Morgan namanya. Nah, ini ada juga ya. Jadi kalau adik-adik kemarin membuat langsung sesuai Permenpan, itu pasti ini sesuai urutan-urutannya. Ada di situ dijelaskan dengan detail sampai pengolahannya, rumus untuk mengolah hasil jawaban dari responden. Nah, ini tabel Krejci Morgannya. Jadi kalau ada 10 yang mengisi survei, 10 populasi, dan itu sampelnya digunakan semuanya. Ya, jadi minimal kalau dia 15 populasinya atau 15 dia jumlah penerima layanan, minimal 14 yang mengisi survei. Tapi kalau 15 yang mengisi survei, semuanya digunakan seperti itu. Ya, kalau misalnya ini yang terakhir ini ada berapa? Nah, ini ya. Populasinya 1 juta. Populasinya 1 juta berarti sampelnya sekian. Ini saya ketutupkan layar saya. Oke, misalnya ini populasinya 1.100 berarti minimal 285 orang yang mengisi kuesioner SKM-nya. Ya.
Tapi kalau misalnya dari 1.100 ini mengisi semua, ya berarti semuanya digunakan untuk pengolahan data seperti itu. Nah, kemudian ini Mati Kak Bu. ini teknik tadi kalau yang di ya tadi kalau saya lihat pengolahan datanya adik-adik. Jadi harus diolah itu hasil jawaban responden menggunakan rumus ini. Mohon maaf saya terpental. Saya share screen lagi ya. Ini jaringan di kantor kami ada sedikit kendala, adik-adik. Jadi sering seperti itu. Ini saya pun tadi menggunakan kuota internet pribadi, masih juga terpental ternyata. Oke. Nanti setelah diolah, ada di sini ada yang namanya konversi dengan nilai dasar, ada pengalian dengan 25 karena tadi nilai maksimal, indeks maksimal untuk survei kepuasan masyarakat itu adalah 100 karena kita menggunakan skala 4, jadi 100 bagi 4 adalah 25. Jadi nanti hasil penilaian SKM yang ada di rumus ini, yang ini ya. Nah, nanti dikalikan 25 sebagai nilai dasar seperti itu. Nanti detailnya adik-adik bisa ikuti pelatihan pelayanan publik ya, karena saya tidak bisa banyak bercerita terkait SKM di sini ya karena keterbatasan juga. Nah, ini juga diatur nih intervalnya. Ketika nanti hasil indeksnya misalnya interval 25 sampai 64, berarti dia mutu pelayanannya tidak baik. Nah, ini sampai maksimal di sini jika dia nilai indeks kepuasan masyarakatnya 88,31 sampai 100, berarti dia sangat baik seperti itu. Nah, ini untuk gambaran singkatnya. Di sini juga ada contoh perhitungannya. Nanti kalau ada ikut pelatihan itu diajak untuk mulai dari buat kuesionernya, membagikan kuesionernya sampai pengolahan hasil surveinya sampai dalam bentuk laporan. Nah, jadi untuk detailnya nanti bisa di pelatihan, ikut pelatihan. Nah, ini saya contohkan form surveinya ya. Saya tampilkan sedikit. Untuk form surveinya, sebagai gambaran sih. Nah, ini form surveinya. Jadi ada identitas pemberi layanan ya, di sini contoh surveinya, survei kepuasan masyarakat Balai Diklat, Keagamaan dan Pasar. Kemudian identitas responden, di sini ada nama, nomor HP, jenis kelamin dan seterusnya. Nah, sampai di sini di section berikutnya baru butir-butir pertanyaan survei. Jadi skalanya 1 sampai 4. Nah, ketika membuat survei kepuasan masyarakat, di sini yang digunakan di Google Form-nya adalah linear skala. Agar nanti hasil ketika dijawab oleh responden itu hasilnya sudah dalam bentuk angka, bukan lagi tulisan gitu ya. Kalau kita gunakan yang multiple choice nanti A, B, C, D jadinya. Makanya di sini biar langsung dalam bentuk angka, tinggal kita olah menggunakan rumusnya. Jadi di sini yang digunakan linear skala. Skalanya 1 sampai 4 dan di sini diisi keterangan kalau 1 itu apa, sampai 4 itu apa. Jadi nanti ketika muncul di jawaban respondennya, ketika responden mengisi kuesioner, di situ nanti muncul angka, sehingga file responnya juga nanti hasilnya berupa angka 1 sampai 4. Nah, ini ada 9 butir pertanyaan sesuai dengan unsur di permen tadi gitu ya. Nah, nanti ketika ini sudah ada responden, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Jadi ada data respondennya. Kemudian disinilah, nah, jadi dia langsung dalam bentuk angka. Karena
kita gunakan linear skala tadi di pilihan jawabannya. Ya, langsung dalam bentuk angka, sehingga ini nanti bisa kita olah menggunakan rumus yang ada di permen-pan. Nah, ini juga ada contoh pengolahannya. Nanti saya kirim contoh formnya ini ya ke di kolom chat. Nah, ini yang sudah diolah menggunakan rumusnya. Mulai dari mencari nilai rata-rata per unsur, kemudian bobot nilai per unsur, sampai dengan ketemu kinerja pelayanannya atau mutu pelayanannya. Ini yang sudah diolah. Jadi di sini total indeksnya adalah 92. Tadi kalau kita lihat di interval 92, di 92 ke atas sampai dengan 100 itu mutu pelayanannya adalah A, kinerjanya sangat baik. Seperti itu. Ya, jadi ini sekarang kan setiap instansi wajib menyelenggarakan survei ya minimal 1 tahun sekali. Siapa tahu nanti adik-adik diminta untuk menjadi tim survei gitu, setidaknya ada gambaran karena ini survei ini tidak hanya kalau kita identifikasi atau gali lebih dalam, penyelenggaraan survei ini sudah memuat core values berakhlak dari ketujuh nilai. Ya, kalau orientasi pelayanan sudah pasti gitu ya. Kemudian akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelayanan yang kita berikan. Dan seterusnya sampai kolaboratif. Di sini ada kolaborasi antara pemberi layanan dan penerima layanan untuk melakukan penilaian terhadap mutu layanan yang diberikan seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat secara dari berbagai sudut pandang gitu ya, Pak, penyelenggaraan survei ini sudah memuat ketujuh nilai core values berakhlak seperti itu. Ya, makanya ini dijadikan sebagai penugasan agar adik-adik siapa tahu nanti ada yang berminat gitu ya untuk mendalami terkait survei kepuasan ini. Ya, sampai di sini ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan? Tapi jangan minta untuk mencoba menghitung ya adik-adik ya. Nanti waktu kita ini sudah lebih, sudah 11.15, sekarang sudah waktunya kita selesai gitu. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau konfirmasi atau mau ada yang ingin ditanyakan, sampaikan, kami persilakan. Silakan, siapa yang mau menanyakan sesuatu atau apa gitu. Mohon izin Ibu. Ya, silakan Mbak Retno. Terima kasih Bu atas konfirmasinya dan penjelasannya juga. Mungkin mohon izin sedikit klarifikasi terkait tugas ini. Memang kami mengakui mungkin kurang maksimal ya Ibu ya. Mohon maaf. Terima kasih atas penjelasan dan pemaparannya. Ada yang ingin saya tanyakan Ibu terkait survei ini. Ada beberapa survei itu yang pernah saya ikuti, itu ada yang meminta mencantumkan nama dan ada yang tidak atau anonim seperti itu Ibu. Nah, kalau di aturan kita sendiri itu seperti apa ya Ibu ya? Terima kasih. Oke, baik. Nah, kalau di survei kepuasan masyarakat itu sendiri di Permenpannya ya. Nah, ini memang kita membutuhkan identitas dari responden. Ya, tapi ketika pelaporan surveinya sudah diolah nilainya, kemudian muncul laporannya. Nah, di situ tidak akan lagi memunculkan namanya siapa gitu ya. Tapi itu bisa kita lampirkan untuk data responden secara detail, itu kita lampirkan di laporannya. Tapi untuk diisi laporan itu kita tidak menyebutkan namanya lagi, tapi kita lihat dari demografinya. Misalnya yang perempuan berapa orang, yang laki-laki berapa orang, yang usia 19 tahun sampai 20 misalnya berapa orang gitu. Jadi secara demografinya saja kita jelaskan di laporannya. Tapi untuk pengisian surveinya memang kalau di Permenpan itu membutuhkan identitas responden. Nah, tapi di situ tidak diwajibkan harus nama dan seterusnya, itu tidak diwajibkan. Hanya memang perlu identitas. Jadi ini tergantung lembaga penyelenggara surveinya, data apa saja yang kira-kira diperlukan seperti itu. Ya, jadi tidak wajib harus nama dan seterusnya, itu tidak diwajibkan, tidak ditentukan di Permenpannya. Ya, bahkan di contoh yang terlampir yang sebentar saya share screen tadi, yang contoh form manualnya itu di sana tidak ada nama kalau yang di Permenpan. Nah, ini ya. Di sini langsung tanggal survei, kemudian jam survei, langsung jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Ya, jadi untuk identitas responden ini tidak diwajibkan harus pakai nama dan seterusnya. Ya, ini tergantung lembaga penyelenggara surveinya seperti itu. Ya, oke, ada lagi Mbak Retno dan teman-teman yang lain? Cukup ya? Yang lain bagaimana?
Sebentar, Yang sebelum tugas itu Bu gunanya yang tugas yang mana? kolektifnya Bu, yang video. Yang hari ini ya? Iya, Oke, ya gimana nanya apa? ini biar dapat sebelumnya tadi. Ini kan peserta diserahkan untuk mendiskusikan dan upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari seperti membuat video kolaboratif untuk memvisualisasikan upaya membangun. Berarti ini semua core values itu kita apa ya? Upaya-upaya membangun upaya berakhlak itu masing-masing itu harus masuk dalam video ini kan? Iya, semua core values-nya harus masuk. Jadi ini sebenarnya kemarin kan tugas individunya kita sudah membangun upaya budaya berakhlak gitu ya. Nah, sekarang apa yang sudah kemarin kita tuliskan di tugas individu, silakan didiskusikan dengan kelompok. Kira-kira upaya mana yang akan diangkat dalam video kelompok saat ini. Seperti itu. Jadi tetap memuat 7 core values berakhlak. Ketentuannya masih sama, semuanya harus muncul sebagai aktor di scene videonya. Ya, jadi tetap ketujuh-tujuhnya. Ya, ada lagi? Bisa diterima? Atau ada yang kurang jelas? Mohon izin menyambung Ibu. Berarti di sini sebagai seorang ASN yang profesional, berarti ini boleh multi profesi ya Bu, misal sebagai guru, mungkin sebagai penyuluh dan lain sebagainya seperti itu ya Bu. Iya, bisa disesuaikan dengan profesi adik-adik di sini gitu ya. Yang mau yang mana ditampilkan silahkan. Lalu mohon bertanya Ibu terkait visualisasi membangun budaya berakhlak di dalam dan di luar organisasi. Nah, kalau di dalam organisasi kan berarti di satker kita masing-masing ya Ibu. Kalau di luar organisasi contohnya seperti apa ya Ibu? Misalnya dalam tadi sempat ada yang membuat bagaimana kita bersikap di masyarakat gitu ya, berorientasi pelayanan. Kita tidak hanya ramah di tempat tugas misalnya, ketika kita di luar instansi, nah ketemu orang kita tetap ramah, kemudian bisa misalnya saling harmonis gitu, seperti itu saja. Ya, jadi tidak harus keduanya misalnya di dalam dan di luar, tidak harus demikian, tapi misalnya adik-adik fokus di dalam saja itu tidak masalah. Ya, yang penting upaya membangunnya terlihat di situ di setiap core values-nya. Ya, dari ketujuh core values. Seperti itu. Ada lagi? Sudah, pas, cukup ya. Diperhatikan ketentuannya ya, jangan lupa tag seluruh anggota kelompok, tag YouTube, BDK, sama hashtagnya. Ya, jangan sampai tertinggal lagi. Ini sudah berkali-kali tugas video, harusnya sudah pro nih sekarang. Ya, oke, sebentar saya izin ngirim ini dulu yang survei tadi. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Mohon maaf, ini waktunya lebih ya, jadi oke, kita akhiri. Sebelumnya silakan tugas lapor. Kemudian nanti seperti biasa kita foto bersama, baru kita teruskan pelajarannya. Silakan. Oke, kawan-kawan, saya ambil alih. Siap, gerak. CPNS angkatan pertama, kelompok pertama, angkatan 1, kelompok 1 telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Oke, ulangi. Ada yang belum siap ini posisinya. Oke, kawan-kawan, dimohon kekompakannya. Siap, gerak. Sekali lagi, siap, gerak. Ayo yang belum siap.
Sekali lagi, siap, gerak. Lapor. Peserta Latsar CPNS Angkatan Pertama, kelompok pertama telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Istirahatkan. Istirahatkan. Untuk mengakhiri pelatihan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, terima kasih Mas Mujib.